Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-38 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian KH Sirait, MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Advent. Selamat Advent bagimu juga. Minggu ini adalah minggu Advent pertama, yaitu masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan sekaligus mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan dengan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Kita menyambut kehadiran Raja Kemuliaan harusnya dilakukan dengan girang tanpa ragu, namun dengan optimisme tinggi sebagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan Sang Raja di atas segala raja itu. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi, nyanyian buku Ende nomor 40 ayat 1. Las Bema Rohamuna. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor
591 ayat 1, Boru Sion. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 16 tentang kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan datang. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya. Karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaknya kita sungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 44 ayat 3. Hamuna naporsiai marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
bermurah hatilah Engkau terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan menghendaki agar kami menyambut kehadiran-Mu dalam hidup kami sebagai Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Hati kami seharusnya menjadi singgasana milik Tuhan. Namun, terkadang kami merasa bahwa pikiran dan kekuatan kami sendirilah yang mengendalikan hidup kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Terkadang kami ingin supaya kehendak kami menjadi kehendak Tuhan. Jalan pikiran kami menjadi pikiran Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, datang dan selamatkanlah kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43 ayat 3, Padiri Rohamuna.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Demikian bunyinya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat 2. Namulak Jesusi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Juru selamat
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 41 ayat 1. Paripeni Tuhata. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses, Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, salam sehat, selamat hari Minggu. Topik kita hari Minggu ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki masa-masa Advent. Karena itu saya menyampaikan kepada saudara semua, selamat Advent. Kiranya di masa-masa Advent ini saudara semua sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal tahun ini, yang tentu akan sangat berbeda dari Natal yang lalu. Karena kita akan merayakan Natal di masa-masa pandemik COVID-19 yang masih belum berlalu. Advent di minggu pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias Sang Penebus. Dan firman Tuhan yang telah saya baca tadi dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10 akan menghantarkan kita untuk memaknai kedatangan Yesus sebagai penebus dalam kehidupan kita. Kesaksian Raja Daud dalam Mazmur ini menyatakan tentang janji Allah akan kedatangan Raja Kemuliaan. Biasanya, jika seorang raja akan memasuki suatu tempat, maka semua prajurit pasti sudah siap sedia untuk menyambut dan mengkawal raja. Bahkan orang-orang banyak juga yang biasanya akan berduyun-duyun
berlomba-lomba untuk dapat melihat raja dan memberi salam. Saudara-saudara, dalam Mazmur ini Daud mengajak supaya semua umat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Raja Kemuliaan dengan mengumandangkan nyanyian ini secara bersaut-sautan. Bagaimanakah menyambut Raja Kemuliaan itu? Jika untuk menyambut Raja di dunia ini pada umumnya identik dengan segala persiapan yang berkaitan dengan keamanan, kemewahan, dan kemegahan, maka bagaimana dengan menyambut Raja Kemuliaan itu? Pemazmur memberi dua cara secara berurutan yang diulang pada ayat 7 dan ayat 9. Sehingga kedua ayat itu menjadi catatan penting bagi kita untuk memaknai Advent sebagai cara kita untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai Raja Kemuliaan. Yang pertama, yakin akan janji Tuhan. Ketika Yerusalem dikuasai oleh Filistin, semua umat Israel merasa kalah. Mereka pun menyerah, tertunduk dalam kekalahan dan keterpurukan. Namun ketika Raja di atas segala raja datang, yakni Raja Kemuliaan, maka mereka yang tadinya sudah merasa menyerah, tertunduk dalam kekalahan dan terpuruk. Tapi mereka akhirnya mampu mengangkat kepala mereka. Mereka menemukan kembali pengharapan sehingga memampukan mereka untuk yakin akan janji Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kedatangan Raja Kemuliaan itu memberikan semangat kemenangan kepada mereka. Raja Kemuliaan akan menyelamatkan mereka. Demikian pula di masa-masa sulit pandemik yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saudara sedang tertunduk karena merasa lelah, ragu, kapan pandemik ini berakhir, dan bagaimana harus menjalani perekonomian keluarga. Tidak semangat dan seolah-olah ingin menyerah dengan keadaan ini, bahkan mungkin tidak punya harapan lagi. Seruan pemazmur ini hendak mengingatkan saudara, supaya saudara semua mengangkat kepalamu. Temukanlah kembali semangat dan pengharapan dari Tuhan, sebab Raja Kemuliaan itu sudah datang. Dialah yang akan menyelamatkanmu. Karena itu sambutlah kedatangan dengan semangat keyakinan bahwa Yesus akan menyelamatkanmu. Keyakinan itu jugalah yang akan mengusir keraguan dan ketakutanmu, memberikan optimisme dan kepastian akan janji Tuhan. Oleh karena itu, dengan seruan angkatlah kepalamu menjadi simbol agar saudara tetap sigap, tegar dengan mengangkat kepala dan bersiap-siap menyambut kemuliaan Sang Raja. Saudara-saudara, bersiap-siaplah selalu, sebab janji Tuhan pasti terjadi bahwa Ia akan menyelamatkan jiwamu. Sampai kapanpun pandemi ini terjadi, tetaplah angkat kepalamu dan sigap cepat tanggap dan maksud Tuhan. Milikilah jiwa pemenang itu, karena Raja Kemuliaan itu sudah datang memberikan kemenangan dan keselamatan. Yang kedua, membuang segala penghalang. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua menjadi cara kita untuk menyambut kedatangan Raja Kemuliaan itu ialah dengan membuang segala penghalang dari hidupmu.
Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Seruan tersebut menegaskan perintah supaya pintu-pintu itu terangkat. Mengapa harus terangkat pintu-pintu tersebut? Karena pintu-pintu itu usianya sudah berabad-abad yang mungkin sudah akan sulit terbuka dan menjadi penghalang bagi raja untuk masuk. Menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini haruslah melalui pengakuan bahwa Dialah Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Demikianlah juga kiranya perintah itu bagi kita, supaya terangkatlah segala penghalang yang dapat menghalangi Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kebencian, akar pahit, dendam, dan segala dosa yang menghalangi kita dengan Allah. Songon hata natar surat di buku Ede nomor 242 ayat 4. Bolokon sian rohami luhut na soture. Alai nasihat Tuhani ramoti masudi. Atong tabolokon matutu sudi akana soture sian nguruta. Akana sohobartu lomoni rohane debata. Nabui mengabati rohata manomonomu Tuhan Yesusi. Asa jupang matutu dihita akar lasni roha. Dohot pakirimon lau majakon haroron isi paluai. Raja ni hamuliau ni ima Yesus Kristus. Selamat Advent. Dongatama debata. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hari ini kami telah memasuki masa Advent yang pertama. Banyak hal yang harus kami hadapi dalam hidup ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berikan pengharapan yang tangguh, yang teguh, supaya kami bisa menghadapi semuanya itu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, supaya mereka mampu untuk menghadapi semuanya, untuk menerima Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 1. Behama Panjaloku sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saudara-saudara, marilah kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu dan pemeliharaanmu selama tahun yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat kepada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu yang memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh karena itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi atau dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saksikanlah ibadah Advent dan perayaan Natal, doa bersama pemulihan COVID-19, serta Festival Paduan Suara Perempuan sedistrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada Rabu 2 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Sopo Marbikir HKBP. Disiarkan secara live streaming di akun YouTube New Kairos TV Official. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.